pertemuan terakhir itu sampai pada memetakan ya antara KI, KD, materi, dan pendekatan ya. Kan itu kan? Iya, Pak. Betul. Nah, sekarang tinggal terakhir sebelum masing-masing nanti mulai menggarap proyek dan membuat RPP. Jadi sekarang kita lanjut ke bagaimana mengembangkan evaluasi. Nah, sedikit. Jadi di dalam perencanaan itu harus sampai pada merumuskan bentuk dan jenis penilaian. Nah, kenapa? Karena kita kembali ke sini ya sebentar. Karena saya izin share dulu sebentar. Udah kelihatan? Kelihatan kan? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, seperti yang sudah sangat dipahami kan anatomi pembelajaran itu ini yang direncanakan itu tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Nah, satu kan sudah yang terdiri dari KI, kemudian KD, indikator ya. Sudah kan? Sudah paham semua nih. Kemudian yang ketiga menetapkan konten sesuai dengan nomor 1 kan. Jadi kalau kontennya, kalau tujuannya lebih banyak ke kognitif, teori misalnya ya, berarti kan kontennya juga menyesuaikan. Kalau dalam KD-nya dan indikatornya lebih banyak menuntut kemampuan keterampilan, tentu kan materi-materinya juga di nomor 2 itu adalah yang sesuai dengan karakteristik keterampilan. Nah, demikian selanjutnya. Metode yang membahas lebih banyak teori kan berbeda dengan metode yang digunakan materinya berkarakteristik keterampilan. Nah, gitu kan beda kan? Kalau banyak membahas konsep teori itu kan metodenya banyak diskusi, misalnya pemecahan masalah, tanya jawab, kan itu. Tapi kalau untuk materi yang berkarakteristik keterampilan, tentu metodenya juga kan metodenya juga ya sesuai yang menuntut keterampilan, misalnya latihan. Terus apa lagi metode-metode yang menuntut ke pelatihan? Misalnya latihan, terus apa lagi? Ada yang tahu kalau untuk menuntut ke keterampilan gitu kan? Kan ada apa? Latihan, case-based method kan gitu kan? Nah tentu saja sekarang yang keempat, yang topik hari ini yang keempat adalah bagaimana kita merumuskan, menentukan evaluasi untuk mengukur semua ini nih, mengukur 3, 2, 1. Tentu yang terakhir adalah yang mengukur ketercapaian nomor 1. Jadi capaian pembelajaran, sekaligus juga menilai konten, menilai metode, gitu. Evaluasi dalam konteks pembelajaran itu yang terakhir tentu muaranya adalah apakah capaian pembelajaran atau tujuan itu yang sudah dirumuskan di RPP itu bisa tercapai atau tidak. Nah, ini kan evaluasi. Nah, tentu saja evaluasi di sini juga menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan karakteristik tujuan, jenis evaluasinya, jenis penilaiannya. Kalau penilaiannya, kalau tujuannya bersifat keterampilan, tentu penilaiannya juga adalah keterampilan.
Begitu juga kalau tujuannya lebih banyak ke konsep teori, tentu jenis penilaian juga adalah jenis penilaian yang mengungkap kemampuan teori gitu. Nah ini jadi yang keempat ini yang sekarang kita akan coba untuk kembangkan, didiskusikan, merumuskan. Ya. Nah kalau sudah selesai semuanya kita bahas nih yang keempat, tinggal minggu depan kita langsung semuanya membuat RPP dengan format nanti yang akan Bapak berikan, begitu. Nah, rangkaian yang disebutkan ini nih dari tujuan, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, secara sederhana, oke. Nah, Bapak sampaikan seperti ini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Terlihat. Oke, nah ini. Sebentar. Nah, biar lebih gede ya. Bisa tekan ciri ke Nabila. Kan puasa Nabila. Ya, selamat berpuasa ya yang bagi yang berpuasa nih. Oke. Pada puasa ini deh. Kelihatan kamu Nabila puasa enggak? Kalau Nabila sendiri, kebetulan Bapak kedatangan tamu, jadi nggak bisa puasa. Baik. Yang siapa nih? Siapa nih? Aldi? Apa namanya? Siapa? Algof Biki. Nah ini nih MA Ramadhani, Azhari Ramadhani. Oh ini Prof. Ya Bapak. Oke. Ini namanya Ramadhani, Ramadan juga ya ini hubungannya. Iya Bapak, kebetulan lahir di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Sekarang Ramadan, puasa enggak kamu? Iya, alhamdulillah puasa Pak. Di mana nih posisinya? Masih di Sulawesi Pak. Wah, di Sulawesi. Kamu orang Sulawesi, Ramadhani? Iya Pak. Sulawesinya di mana? Sulawesi Selatan Pak. Di mana itu Sulawesi Selatan? Nah ini kan bulan Ramadan, si Nabila mau nanya, Cina kalau ciri khas buka di sana itu di Sulawesi apa kamu Ramadhani? Kayak takjil Pak. Nah, untuk takjilnya apa? Kalau di Bandung kan, di Bandung itu kolak gitu kan. Nah, Nabila apa? Di mana kamu Nabila? Cimahi, Pak. Cimahi makan peyem, gitu kan, kolak lah gitu kan. Oh, Ramadhani gimana kalau Sulawesi ini? Ada cendol Pak, pisang hijau. Malah jeung Bandung cendol malah. Yang beda naon di Sulawesi? Pisang hijau. Hah? Pisang hijau. Pisang hijau. Gimana pisang hijau itu maksudnya? Itu bungkusnya Pak, warna hijau dibaluri dengan tepung warna hijau. Terus yang di dalamnya pisang gitu? Iya. Pisang gimana? Digoreng apa direbus atau gimana? Pisang digoreng Pak. Itu coba dilihatkan fotonya lah ya, fotonya aja lihat gitu kan nanti mah ya minggu depan lah coba ciri khas Ramadhani selain apa namanya pisang hijau apa lagi? Biasa hampir sama sih Pak di Bandung kayak kolak. Ya baik. Oke. Kalau waktu kan ya kemarin puasanya mulai hari apa kamu? Kebetulan hari Ahad Pak, saya NU. Oh NU, wah hebat lah. Ada yang hari Sabtu kan? Ada ya? Ada yang Muhammadiyah. Ya sama-sama lah, ya saudara gitu. Kan gitu ya, Ramadhani ya? Iya Pak. Sekarang udah selesai berapa juz nih tadarusannya? Ini mohon maaf nih, mumpung awal puasa nih. Baru 2 juz Pak. Alhamdulillah, hebat lah. Bagus diteruskan ya. Nah, nanti pas selesai kita cek apakah selesai semuanya. Oke, baik. Kelihatan nih. Barangkali ada teman-teman nih. Halo. Recording in progress.
Gimana nih yang punya ada ciri khasnya lah untuk tajil gitu? Halo, Sulawesi kan pisang hijau. Halo, siapa? Ayo, yang di daerah mana gitu? Siapa nih? Halo? Nggak ada. Ya, informasi lah berbagi kuliner nih pagi-pagi. Nah, di mana nih? Siapa nih? Laki-laki, siapa laki-laki yang tegar? Halo, tegar. Laki-laki tegar. Halo Pak, Di mana kamu tegar? di Banten Pak. Ke Banten. Nah, Banten naon Banten ciri khasna Banten. Wah, iya, tajil naon Banten. Sama aja Pak kayak Bandung, kayak kolak, risol, Nah, yang terus bedana nu bedana tuh, yang bedanya apa? gak ada sih Pak, sama aja. Oh, sama aja. Aneh tuh sama aja. Iya Pak. Oke. Halo, ada yang ingin ngasih info yang bedanya apa? Yang ciri khas? Nggak ada. Oke, baik. Ini kan dalam rangka mengevaluasi, ya, mengevaluasi tentang ciri khas tajil gitu kan di beberapa daerah. Oke, nah ini rangkaiannya ya. Oh, sorry. Rangkaiannya, halo. Oke. Nah, ini kan rangkaiannya kelihatan nih. Yang Kelihatan pertama, Bapak. tegar apa yang pertama tegar? Yang pertama standar kompetensi lulusan atau SKL. ya. Nah, kemudian kan ada terus yang berikutnya. Ini untuk mata pelatihan ya. Nah, terus kompetensi dasar mata kuliah. Mata pelatihan atau mata kuliah, mata pelatihan, mata pelajaran kan sama saja kan? Kemudian nomor 3, indikator, topik, bab atau subbab. Materi kan, indikator dari materi. Kemudian nomor 4-nya materi, uraian materi. Uraian materi yang dijelaskan. Nah, kemudian yang terakhir apa? Soal. Nah, ini kan soal itu untuk evaluasi ya, bisa soal, bisa tugas gitu kan, tergantung. Bukan kalau soal kan bisanya takut didefinisikan kalau soal itu pertanyaan tertulis atau pertanyaan lisan kan gitu. Nah, sementara untuk evaluasi ini kan selain soal apalagi? Ada tugas misalnya kan gitu. Tugas kan itu untuk mengerjakan sesuatu ya tergantung lah. Tergantung kepada tergantung kepada ini nih yang nomor 2 tujuan ya, tergantung kepada tujuan jadi gitu. Jadi ini nih. Nah, jadi ada di bagian akhir nih merumuskan evaluasi itu, merumuskan penilaian itu. Bisa tes, bisa non tes kan tergantung kepada nomor 1 gitu. Nah, sekarang kan ini sudah rangkaiannya seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal mencoba ditayangkan yang minggu lalu, ya bukan minggu lalu ya, karena minggu lalu kan kita ada di mana? Minggu lalu itu ada di Pangalengan ya. Ini tuh yang ikut ke Pangalengan semua. Ada yang tidak kan? Tegar kamu ikut nggak? Tidak Bapak. Oh, jadi ini yang tidak termasuk. Nah, sekarang kan nanti ada tugas yang berbeda tuh yang tidak ikut itu ya. Biar nanti mendapatkan pengalaman yang sama dengan yang ke Pangalengan. Nabila, kamu ikut ke Pangalengan? Tidak Bapak, tidak ikut. Oh, tidak juga. Di sini yang ikut siapa? Ikut Pak, ada pas Bapak pelatihan guru. Oh, siapa? Nida, kamu Nida? Ya Pak. Ikut kamu? Ikut. Oh, ikut. Nah, jadi nanti gini, yang tidak ikut kan sudah ada daftarnya nama-namanya nih. Biar punya pengalaman walaupun tidak akan persis sama gitu kan. Nanti Bapak merancang semacam treatment tugas bagi yang tidak ikut gitu. Nah, agar nanti meskipun tidak sama persis dengan yang ikut dari segi pengalaman, tapi kan ada keseimbangan lah gitu ya. Ya, Nabila ya. Nabila, kamu kenapa nggak ikut? Ya Bapak. Itu Bapak kebetulan ada kegiatan lain jadi nggak bisa ikut. Oh, gitu.
Nah, dikelompokkan aja yang tidak ikut, suruh berangkat sekarang ke Pangalengan lah. Gitu. Nggak apa-apa kan sambil ngabuburit gitu kan Nabila. Oke, jadi nanti begitu ya Nabila ya. Nanti akan dirancang, akan disampaikan. Siapa yang ikut Tegar ya? Tadi itu yang ikut Tegar ya? Tidak ikut Bapak. Oh, Tegar ya. Yang barusan itu siapa? Nida. Oh, mana yang ikut itu barusan itu siapa? Halo? Nida, Bapak. Nida, coba ceritakan pengalamannya. Ini kan Nabila ingin tahu nih. Ya berbagi pengalaman lah gitu kan dengan teman, berbagi manfaat. Ayo, coba sekilas info. Iya Pak, jadi di hari pertama belum ada program yang benar-benar dijalanin, baru sampai aja. Terus ada program pelatihan guru, Bapak pematerinya sama Pak Rusman. Terus ada divisi Muda Mudi Megajar juga, mereka bikin permainan interaktif sama anak-anak di sana, sama anak-anak SD, di SD yang sama yang diadain pelatihan guru. Terus ada membangun desa, kayak masang-masang lampu tempat yang gelap, terus benerin beberapa fasilitas desa. Ada bakti sosial juga kayak biasa. Sama di hari terakhir ada perpisahan desa, kegiatan lomba-lomba anak-anak sama warga desa. Kayak gitu, Pak. Apa kesan dan pesan atau kesannya itu kan? Kesannya apa ya? Kesan pertama di Pangalengan tuh dingin, Pak. Dingin banget. Terus udah gitu seru bisa interaksi sama anak-anak di sana dan dapat banyak pengalaman pelatihan mengabdi gitu pada masyarakat gitu Pak. Iya. Oke. Nah, enggak kan di sana gimana kalau itu ya misalnya dari segi kultur gitu kan, itu yang penting juga coba kultur daerah di sana, masyarakat di sana, kan gitu. Sebab yang dari Sulawesi kan, halo yang dari Sulawesi, kamu tadi siapa? Ashari, Pak. Hah? Ashari. Ashari yang dari Sulawesi kan kamu tidak ikut ya? Pak. Hah? Ikut nggak kamu? Enggak ikut, Pak. Ya enggak kan, jauh ya dari Sulawesi gitu kan. Wah ini Nabila aja yang dari Bandung nggak ikut. Ya, yang dari Sulawesi apalagi. Nah, ingin tahu kan teman-teman tuh yang dari Sulawesi, misalnya kulturnya masyarakat di sana apa gitu kan, gimana cuacanya, lingkungannya dan lain sebagainya gitu, lengkapi ya. Ya Pak, jadi kalau untuk lingkungannya masih benar-benar asri, banyak kebun teh di sana, terus penduduknya mayoritasnya full pakai bahasa Sunda, sekalipun anak kecil gitu. Dan terus udah gitu, kalau yang di sekitaran tempat kami tinggal, mereka tuh punya tempat ngaji gitu Pak. Jadi pasti gitu ngaji setiap abis maghrib sampai isya, bareng-bareng dari rentan usia TK, SD, SMP, ada SMA bahkan. Apalagi ya? Udaranya gimana udaranya? Dingin banget Pak. Hah? Dingin banget. Dingin banget. Tuh dingin katanya. Kalau Sulawesi gimana Sulawesi? Kadang dingin, kadang panas, Pak. Oh gitu, Sulawesi kadang dingin, kadang panas ya. Baik, terima kasih. Nah gitulah sekelas info ya. Nah jadi kegiatan evaluasi itu kan bukan menentukan jenisnya, baru merumuskan instrumennya. Ada dua ya dalam kegiatan evaluasi itu. Pertama menyusun menetapkan jenisnya itu bisa tes mau atau non tes, tergantung kepada tujuan. Nah baru setelah itu dirumuskan instrumennya. Nah sekarang coba, kalau misalnya saja
kan kegiatan evaluasi itu menilai itu kan menentukan nilai ya. Menentukan nilai itu menentukan bobot atau ya harga kan gitu kan. Menentukan nilai itu menentukan bobot, menentukan harga sehingga tahu misalnya kalau satu benda ini dikatakan bagus atau sangat bagus, kemudian sedang atau jelek kan gitu kan misalnya. Nah ini kan kita memberikan nilai terhadap benda itu. Nah memberikan nilai terhadap benda apakah termasuk golongan bagus, benda bagus, sangat bagus, sedang atau jelek itu kan berdasarkan apa itu biasanya? Pak, evaluasi. Adek apa? Adek? Halo? Dek? Evaluasi, Pak. Benar. Nah, kalau Adek misalnya, halo Dek, di mana kamu Dek? Di Cirebon, Pak. Oh, Cirebon. Dek, kalau misalnya kamu di Cirebon, ciri khas untuk bukanya apa? Tajil. Sama aja sih, Pak, nggak Oh, jauh iya, apa beda. sebutkan apa satu-satunya? Ya, kayak itu, Pak, kayak apa tuh? Kolak, terus Jamlang, Cirebon. kalau nasi jamlang mah bukan buat tajil, Pak, buat makan. Itu mah bukan buat makan berat ya. Aduh, jadi ingat, jadi siang pagi-pagi udah ingat nasi jamlang nih Dek. Dek, halo Dek. Iya, Dek, Pak. kamu Iya, kan misalnya kan kalau mau mencari untuk tajil gitu kan Anda misalnya memilih-milih ya. Iya, Pak. Nah, tapi kan sekarang belum, mungkin masih di rumah terus ya. Kadang-kadang jalan-jalan kan kamu deh mencari untuk tajil. Enggak, iyalah. Jarang, Bapak. Oh, jarang. Ya kalau misalnya di rumah ada makanan, ada masakan untuk tajil, Anda kan akan mengatakan, oh enak, cukup, kurang, tidak enak kan ada kriteria, ada penilaian itu kan ada kan? Ada, Pak. Oh ada. Nah sekarang deh saya tanya deh, Ade mengatakan, oh ini enak, ini kurang enak, ini tidak enak. Ini apa yang dijadikan ukuran bahwa ini enak, ini kurang enak, ini tidak enak. Dengan cara apa gitu, Pak? Ya, yang menjadi ukurannya apa gitu. Nah, dengan cara apa boleh kira-kira? Atau mengapa lah gitu aja pertanyaannya. Mengapa Anda mengatakan jenis makanan ini katakan menurut Anda enak, kurang enak, tidak enak? Karena sudah dicoba, Pak. Sudah dicoba. Terus dari hasil coba gimana? Kalau yang dikatakan enak itu yang seperti apa setelah dicoba? Menurut Ade? Yang menurut Ade apa ya? Menurut Ade enak bakal menurut Anda? Katakanlah kolok atau apanya kolok kolok aja. Nah, kolok itu dikatakan enak gitu kan. Kalau menurut Anda apa? Menurut kamu? Kayak manisnya tuh pas terus terus apa lagi? Nah, gitu Nabila dengerin nih kamu. Kalau manisnya pas. Terus apa lagi? Ya, pas itu yang seperti apa lah? Pas itu seperti apa? Tidak terlalu manis gitu? Enggak, Pak. Jadi kan ada kadang yang kayak benar-benar manis tapi itu kayaknya kayak gula buatan gitu, Pak. Agak oke. Jadi harus yang alami lah gitu ya. Iya. Terus apa lagi? Terus dari apanya? Tadi kan dari ya apa rasanya gitu kan, manisnya pas gitu kan. Apakah hanya dari segi dilihat dari rasa manisnya saja Anda mengatakan bahwa ini baik gitu kan, enak? Dari segi pembuatannya sih. Gimana pembuatannya kan tidak tahu membuatnya. Maka kamu asal udah ada di depan kamu tinggal dimakan, kenapa? Mungkin dari bentuknya, Pak. Betul dari bentuknya. Misalnya gimana dari bentuknya misalnya? Kayak bentuknya tuh kadang ada yang cair, ada yang kental gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi harusnya kalau menurut Anda yang gimana yang dikatakan bagus itu, enak itu? Yang ya nggak terlalu cair banget dan nggak terlalu kental banget. Oh, kalau itu jenis makanannya apa itu? Kalau jenisnya kan macam-macam kan. Kalau misalnya jenis cacingnya apa itu? Yang tidak terlalu cair, Misalnya jenis makanannya apa?
Apa ya? Ini sedang berbicara evaluasi nih, penilaian nih. Halo. Iya Pak. Nah, misalnya jenis makanannya apa? Ya kan kolak kan ada ininya Pak. Kolak kan pasti ada air. Oh iya benar. Oh berarti kolak ya. Dari kolak kan gitu ya. Jadi tidak terlalu apa tadi kamu? Cair, tidak terlalu. Kental banget Pak. Ada. Masih ada nggak yang lain menurut kamu deh? Udah paling mungkin. Udah. Nah, dari dua ini Anda menentukan penilaian. Judgment dari dua tadi, dari rasa, dari bentuk, kan gitu. Sehingga Anda akan mengatakan, oh ini enak, ini tidak enak, ini cukup enak, kan gitu deh. Iya Pak. Benar kan? Benar Pak. Itulah. Nah, dalam konteks teori evaluasi itu disebut dengan apa itu? Tadi yang dua itu. Dalam konteks penilaian itu disebut apa? Oh ini tadi dari segi bentuknya, dari segi rasanya tidak terlalu manis, tidak terlalu, dari segi bentuknya tidak terlalu cair, tidak terlalu kental. Itu disebut apa dalam nanti kan ada mata kuliah evaluasi, nanti Anda akan belajar mata kuliah evaluasi. Atau sudah belum? Nida sudah belajar evaluasi belum? Sudah Bapak semester 1. Evaluasi semester 1. Wah, Udah. kenapa ya jadi di awal gini evaluasi? Oke, kalau sudah, apalagi kalau sudah, kan tahu tuh apa teorinya yang tadi disebutkan oleh Anda itu. Dari yang dua itu kalau dalam teori evaluasi disebut apa tuh? Sehingga saya menilai barang ini, benda ini, makanan ini, gitu kan. Dan dari hasil penilaian dengan menggunakan dua tadi, dari bentuk dan rasa, maka saya menyimpulkan jenis makanan ini masuk ke golongan ke kategori enak, cukup, tidak enak. Kan itu. Disebut apa tuh? Loh, siapa yang tahu? Acungkan, raiskan, sudah. Kan sudah nih. Ada si Ihsan. Ayo Ihsan apa? Penilaian bukan Pak? Iya, sedang berbicara penilaian ini Ihsan, benar. Terus apa yang disebut tadi itu? Ihsan, kamu di mana, Ihsan? Sedang ada di rumah Pak. Di mana? Di Bogor Pak. Oh, Bogor. Bogor namun khas tajilnya Bogor. Khas tajilnya mungkin brownies talus Pak. Oh, talus. Nah, benar talus. Nah, bagus lah. Di kumaha talus teh? Bisa jadi digoreng Pak. Terus juga jadiin kue bolu. Oh, ada kue bolu talus ya? Wah, hebat. Terus? Terus di gimana lagi? Talus. Lagi ya? Keripik Pak. Keripik. Nah, sekarang ambil aja yang paling Anda senangnya apa? Yang mana? Dari yang 3 tadi, yang digoreng, yang dikeripik, yang dibolu, yang mana? Yang dikeripik Pak. Yang dikeripik. Nah, kemudian Anda akan menentukan jenis kuliner makanan talas Bogor yang dikeripik itu. Anda bisa menilai dari pedagang itu, oh ini masuk bagus nih, bagus. Oh ini mah kurang bagus, kan misalnya banyak tuh yang jualan tuh Ihsan ya. Misalnya ya, iya, Pak. Misalnya banyak yang jualan tuh keripik talus Bogor. Karena Anda kalau mau membeli kan tidak langsung datang langsung beli kan, tapi Anda melihat dulu kan, iya kan? Iya betul Pak. Oh, nah dari hasil melihat Anda menyimpulkan oh ini yang bagus dan saya akan beli gitu. Nah pertanyaan Bapak. Nah, apa yang menjadi pertimbangan oleh Anda bahwa ini yang dikategorikan bagus sehingga Anda memutuskan untuk membeli? Dilihat dari apanya? Kalau dalam ininya mungkin rasa Pak. Nah, terus? Oh dicobaan rasa. Gitu kan? Dicobaan kan gitu kan? Iya, dicoba. Enggak dicoba dulu kan? Kalau rasa kan dicoba kan? Iya Pak. Nah, tapi kalau lagi puasa gimana nih kan kalau dicoba batal tuh. Gimana? Mungkin dia dapat komentar orang Pak gitu Pak. Oh dari komentar orang. Orang percaya aja lah. Karena kan puasa mah harus jujur gitu kan. Puasa mah harus jujur. Iya betul Pak. Terus apa lagi? Kemudian melihat expirednya Pak. Expirednya oke. Terus?
bahan-bahannya mungkin Pak. Barangkali kan kita dari bahan-bahan tersebut kita tuh ada yang tidak suka gitu. Oke, baik, kan ada di dalam daftar di situ kan. Kalau makan itu ada daftar ya. Oke. Terus 3 tuh. Satu lagi apa? Jadi pendapat dari orang lain, kemudian dari apa tadi? Yang kedua itu? Yang kedua expired Pak. Expirednya. Yang ketiga dari bahan-bahannya ya. Nah, terus yang terakhir enggak ya, yang keempat ada enggak? Atau cukup 3 saja Anda? Cukup 3 sih Pak. Oke. Nah, setelah Anda mempertimbangkan dari ketiga pertimbangan tadi, Anda menyatakan, oh ini sesuai nih dengan yang saya buat pertimbangannya dan saya beli kan gitu. Nah, 3 pertimbangan tadi dalam konteks evaluasi penilaian disebut apa? Isan? Yo, kan sudah nih penilaian kan evaluasi, kamu sudah ikut mata kuliah evaluasi kan? Standar nilai atau KKM bukan, Pak? Bukan, itu mah ketetapan kriteria KKM. Apa itu? Halo? Ya, ada unsurnya dengan KKM gitu kan. Betul ada. Tapi 3 pertimbangan tadi apa? Kalau yang pertama tadi, kemudian kalau yang tadi yang Cirebon kan ada. Halo, Putri, kamu jawab, no? Iya, Bapak. Oh, apa jawabannya? Oh, Bapak putus-putus di sini. Nah, Isan udah jelas, udah ketemu belum Isan jawabannya? Kriteria bukan Pak. Bagus. 100 ya buat kamu. Benar. Baik Pak, terima kasih. Benar. Dari mana tuh kamu dapat info itu? Hah? Ini Pak, tiba-tiba di chat ada banyak yang ngirim. Oh iya, nah, gitu kan? Itu yang dimaksud. Halo, tadi siapa yang putus-putus itu? Halo, siapa? Halo, yang putus-putus tadi siapa? Putri Pak, Putri Agustina. Putri. Halo, Putri. Iya, Bapak. Kamu di mana? Di kereta, Bapak. Ah, di kereta lagi perjalanan kemana kamu? Mau pulang, Pak, ke Jatim. Dari Bandung. Nah, mas balik deh, kamu mau balik deh. Karena udah Ramadan, Pak. Mau Idul Fitri di rumah. Oh, gitu. Kemarin pertamanya awalnya di Bandung ya kan, Putri? Gimana, Pak? Iya, kemarin sudah berapa bulan di Bandung kamu? Sudah 4,5 bulanan, Pak. Jadi kayak bagus ya, mumpung belum macet ya, jadi kamu duluan nih pulang. Putri, kemarin ikutan nggak ke mananya? Tidak, Bapak. Kebetulan ada acara lain. Oke, kamu lagi di kereta ini, mumpung lagi di kereta nih. Ini sudah sampai di mana kamu? Di Klaten, Bapak. Oh, di Klaten. Tapi kan masih bagus nih. Terus Nabila mau itu jalan, iya, karena kereta tuh. Oke, kemudian Putri, kamu di Jatimnya di mana? Di Nganjuk, Pak. Nganjuk. Perjalanan berapa jam sampai ke sana? 12. Hah? 12 jam, Pak. Terus nyampe buka tuh ya kamu ya? Udah dari semalam, Pak, ini OTW. Terus nyampainya jam 11 nanti. Oh, udah malam berangkatnya. Jadi ini siangnya, nyampainya siang kan gitu kan, jam 11-an di Nganjuk ya. Nah, sekarang ingin tahu lah sedikit lagi lah yang pemirsa Putri, kalau di Nganjuk apa nih ciri khas untuk tajilnya? Kalau untuk tajil biasanya ada klepon, ada kolak juga ada. Nah, Terus es seperti es jenggelan gitu, Pak, es cincau. Oh ya, oke, baik. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan selamat ya di jalan. Nah, silakan saja simak saja ya. Jadi yang tadi kedengaran nggak jawabannya dari Isan itu, Putri? Itu yang ditanyakan oleh Bapak.
Wah, udah menghilang kayaknya nih. Beneran Bapak. Oh, apa jawabannya dari Ihsan tadi? Kriteria. Good. Itu ilmunya ya. Jadi Anda, Putri, kalau untuk menilai sesuatu dan Anda akan mengatakan bahwa ini lulus, harus mengulang, tidak lulus, kan itu dari hasil menilai ya. Atau misalnya kalau makanan tadi enak, tidak enak, cukup enak, itu menggunakan kriteria. Sehingga Anda bisa, nah itu jadi sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan kepada testi. Tahu testi siapa testi? Orang yang merasakan. Bukan, ya testi yang mana? Enggak, kalau dalam konteks penilaian, testi itu siapa? Kalau siswa Pak. Testi itu ya orang yang ditesnya kan, yang dinilainya ya. Kalau di sekolah ya siswa kan gitu ya. Sedangkan yang mengetesnya tester ya. Nah, sehingga kalau ada yang klaim, kadang-kadang kan suka ada yang klaim nih, mahasiswa aja ada yang klaim kan. Kenapa saya nilainya bla 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 bla. Nah, kan? Nah, saya menyampaikan, saya melakukan penilaian dengan kriteria ini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini kan misalnya contoh misalnya untuk penilaian dari perkuliahan, ya rujukannya kriterianya dari keaktifan, ya partisipasi lah gitu kan, UTS, UAS, itu aja paling tidak gitu kan. Nah ini yang disebut dengan kriteria, gitu. Nah jadi ini penilaian itu penting ya, karena dengan penilaian akan merumuskan untuk menetapkan. Dan namanya ketetapan itu nanti kan ini ada beberapa konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Nah kalau kita menilai dengan menggunakan tadi pertimbangan-pertimbangan kriteria yang menurut Anda sudah disepakati, nah nanti Anda akan bisa memberikan penjelasan. Ini enak. Karena apa? Nah ini ukuran-ukurannya. Oh ini tidak enak. Kenapa? Karena ini ukuran-ukurannya. Sehingga yang dites itu menjadi menyadari gitu. Gitu Ihsan ya. Jadi benar jawaban Anda tadi Ihsan. Nah jadi misalnya kalau mau lomba tumpeng misalnya, nah, ini kan makanan terus nih karena sedang puasa nih ya. Jadi kita contohnya makanan terus lah. Siapa di sini yang sudah ikut menilai lomba tumpeng dalam misalnya ada hari-hari besar nasional gitu. Sok acungkan tangannya. Atau yang sudah ikut menilai kegiatan misalnya perlombaan gitu kan, bukan hanya lomba tumpeng, perlombaan aja. Nah, siapa yang sudah ikut menilai kegiatan perlombaan? Mana? Nida. Halo, Nida. Kamu di mana, Nida? Di Bogor, Pak. Oh, yang di Bogor Talus ya. Iya, Pak. Oh, Nida, kamu pernah ikut menilai perlombaan apa, Nida? Kemarin pas di Pengalengan di lomba mewarnai anak-anak. Oh, ikut kemarin ikut kamu? Ikut, Pak. Sekarang udah di Bogor atau sudah masih di Bandung? Ya kan? Udah di Bogor, Pak. Oh, udah di Bogor. Jadi sekarang sudah makan talus satunya kalau tajilnya di Bogor. Halo. Nida? Iya, Pak. Sekarang, kemarin perlombaan apa? Ada perlombaan mewarnai, Pak. Oke, baik. Satu aja contoh. Anda ikut menilai? Ikut, Pak. Nah, penilaiannya apa? Penilaiannya apakah dengan angka, dengan nilai, atau dengan gimana? Dengan angka Bobot penilaiannya dengan apa? Angka, ya. Angka, misalnya angka dari berapa sampai berapa? Per kriteria, Pak. Nanti dijumlah dari 5 kriteria. Oh, nah itu yang saya Bapak ingin ungkap. Bagus, berarti Anda sudah mempraktekkan ya. Apa yang 5 kriteria itu yang dijadikan unsur untuk penilaian kemarin menilai apa? Mewarnai. Apa kriterianya? Ya. Satu apa? Yang satu tuh kesesuaian sama ininya, sama warnanya, kayak kan ada rumah, warnanya gimana, ada rumput warnanya hijau apa enggak? Bagus. Kalau rumput warnanya kesesuaiannya apa? Hijau gitu, Pak. Iya, anak-anak ada yang pink, ada yang ungu. Enggak, dalam kenyataan kan rumput ada juga yang tidak warna hijau. Ayah rumput naon coba anak hijau. Hah? Ya. Ayah, Ihsan tahu ada rumput yang tidak hijau warnanya?
Ada Pak. Nah, itu kan harus hati-hati juga tuh anak-anak kan nanti bisa Iya, bilang, Pak. bukan yang saya tahu rumput itu ada juga yang tidak hijau kan gitu. Pokoknya kesesuaian aja ya, itu kan kriterianya kan itu kan. Iya, Pak. Baik kesesuaian warna dengan rumput. Nah, kemudian apa lagi yang kedua? Kerapihan, Pak. Ada yang keluar garis kan kadang. Terus yang ketiga? Kreativitasnya. Ada yang dia tambahin gambarnya. Ada awan, matahari. Gitu, bagus. Ya, terus ininya warna ada warnanya yang gimana sih Pak? Bias gitu warnanya, nggak mencolok. Terus yang kelima terakhir? Yang kelima terakhir warna apa ya? Sama ininya Pak, ada sisi yang harusnya nggak diwarnain kayak gitu. Gitu. Baik. Nah, lima. Nah, itulah. Jadi dan ini yang harus disepakati bagi tim-tim penilai. Jadi Nida ada penilainya berapa orang kemarin? 2 Pak. 2 yang ikutnya. Jadi 2 penilai kan gitu. Nah, kedua orang ini harus memahami, harus sosialisasi dulu kriterianya. Yang kita menilai lomba ini dilihat dari segi 5. Dengan biasanya kan ada pembobotan kan biasanya untuk warna, misalnya kesesuaian warna sekian sampai sekian kan itu kan minimal sekian dan sekian, itu kan silakan saja. Tetapi kita yang jelas sudah menyepakati kriteria itu dalam penilaian, itu begitu yang penting. Karena kalau tidak nanti kita akan bingung ketika sudah datang ke melihat satu objek yang akan dinilai tanpa menggunakan kriteria, kita bingung apa patokannya. Kriteria itu kan isan patokan ya, ukurannya kriteria itu kan gitu. Nah, Nida, halo Nida. Iya Pak. Apakah 5 kriteria yang ditetapkan itu disampaikan nggak ke Testi sebelumnya, sebelum perlombaan? Iya, waktu itu salahnya enggak Pak, nggak disampaikan. Kenapa enggak? Harusnya tahu loh. Iya. Nggak disampaikan Pak. Jadi rahasia gitu kan, rahasia ya. Oke. Rahasia. Padahal kan kalau misalnya saja Isan, kamu pernah mendengar lomba karya ilmiah misalnya, remaja kan ada kan? Ada kan? Ada kan? Kan sudah dijelaskan di dalam tornya itu term of reference, biasanya kan sudah dijelaskan. Jenis karya ilmiahnya ini penilaiannya dilihat dari segi A, B, C kan gitu kan, betul kan? Nah itu kan si Testi itu harus sudah tahu ini, sehingga dia berusaha ketika membuat karya ilmiah itu untuk menyesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan kan Isan gitu kan Isan ya. Nah harusnya gitu nih dah. Anak-anak kita akan lomba apa kemarin? Lomba mewarnai, ini untuk anak SD, anak TK, PAUD. SD Pak, kelas 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita akan lomba mewarnai. Nanti Ibu akan menilai. Nah, apa yang dinilai? Kan gitu kan? Disampaikan kan? Nah, yang dinilai itu pertama dari segi kerapihannya. Yang 5 tadi nih, Dah. Itu sehingga anak-anak nanti akan bisa menyesuaikan dengan kriteria. Nah, itu yang dimaksud dengan kriteria penilaian. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita ada waktu sebentar lagi. Halo? Halo, ada pertanyaan? Oke, jadi sudah. Sekarang Azhari, halo Azhari. Halo Azhari. Halo. Ya Pak. Oh Azhari, di mana kamu? Ya Pak. Di mana kamu? Masih di rumah Pak. Ya di mana rumahnya? Sulawesi Pak. Oh yang tadi Azhari Sulawesi kamu. Oke, sekarang Putri. Halo Putri. Iya Bapak. Di mana kamu? Iya Bapak, gimana? Di mana kamu? Ini masih di kereta Pak. Yang sedang, mohon maaf Pak, yang kamu masih di jalan ya, nggak apa-apa. Silakanlah menikmati perjalanan. Oke, jadi kembali sekarang ada yang dalam pertanyaan Bapak begini, ketika menilai, ketika menetapkan penilaian, ya ulangi pertanyaannya, ketika akan menetapkan jenis penilaian,
kan jenis itu ada dibagi dua kan secara umum kan. Ada tes dan non-tes. Tes juga kan macam-macam kan. Tes juga ada esai, ada objektif, ada menjodohkan. Nah, itu kan tes juga. Ada lisan. Non-tes, ada wawancara kan, pengamatan kan itu kan. Nah, pertanyaan Bapak sekarang, acungkan tangannya ya, Pak gancang-gancang ya. Pokoknya tahu cepet-cepet ya acungkan tangan, raise hand. Nanti yang paling duluan ngacungkan tangan bisa buka duluan. Kalau sudah waktunya gitu. Sudah waktunya, bukannya jangan. Sekarang masih jam berapa tuh. Oke, pertanyaan pertama, kuis Ramadan. Nah, ini kan kuis Ramadan nih, Isan. Dengar kamu. Kamu puasa, Isan? Puasa atau Bapak? Oh gitu, kita kelihatan aja, jag seger gitu Isan. Oke, Isan, taraweh di mana tarawehan kamu? Di masjid, Pak. Isan itu di mana, di Bandung? Lagi di Bogor, Pak, sekarang. Oh, di Bogor, di masjid. Nah, Yes. Tarawehan, pernah ikut kamu tarawehan ya? Ikut atau Pak? Iya, Ikut. iya. Jadi imam tuh? Belum, Pak. Belum, oh, baru-baru jadi makmum. Ya, oke, nanti mau jadi imam ya. Insya Allah, Pak. Nah, Insya Allah. itulah. Bagus, harus diniatkan. Sekali-kali nanti harus jadi imam gitu kan. Nah, berapa rakaat tarawihnya di sana? Kalau saya 11, Pak, yang 11. Oh, yang 11. Ya, nggak apa-apa lah. Bagus ada yang 11. Oke, ya kita tidak bagus. Oke, baik, terima kasih. Poho doi, Isan pertanyaan juga. Naon dari yang akan ditanyakan. Aduh. Isan, kan tadi itu ada jenis-jenis itu ada jenis tes dan non-tes ya Isan. Nah, sekarang Pak, di dalam konteks pembelajaran sebagai suatu sistem, ketika Anda akan memilih, akan menetapkan untuk penilaian jenisnya tes atau non-tes, dan bentuknya apakah objektif atau esai dan lain sebagainya. Nah, apa yang faktor utama dijadikan pertimbangan di dalam sistem pembelajaran, dalam konteksnya sistem pembelajaran di sana? Nah, komponen apa yang dijadikan faktor utama menjadi pertimbangan untuk menetapkan jenis dan bentuk penilaian? Faktor apa? Yang dilihat itu faktor apanya dulu? Sehingga dengan setelah dilihat faktor itu, Anda menetapkan bentuk dan jenis penilaiannya. Mungkin faktor sistem. Oh, tadi siapa yang muncul lalu suaranya? Tujuan, Pak. Benar, siapa namanya? Nida, Pak. Harusnya ngucungkan tangan tadi Nida, kamu. Itu Isan, kedengaran Isan kan? Ya. Terdengar, Pak. Jadi kan ya kuliah kan tidak harus dari Bapak saja, dari Nida juga bisa barusan kan. Siapa namanya? Barusan? Nida ya? Iya, Pak. Jadi dari faktor tadi Isan. Tujuan kan di awal Bapak sudah menyampaikan. Lihat dulu capaian pembelajarannya bunyinya seperti apa gitu. Di dalam RPP nih Isan ya, dalam RPP nih. Kan ada dalam RPP itu tertulis. Nah, rumusan indikatornya seperti apa? Nah, baru kalau sudah diketahui rumusan indikator, Anda akan menetapkan dengan mudah jenis dan bentuk penilaian gitu. Itu yang pertama itu clear ya. Nah, sekarang waktunya sebentar lagi kuis Ramadan sudah, nanti hadiahnya bisa buka duluan bagi teman-teman yang tapi sudah waktunya, nanti sudah sampai ya waktunya. Sudah sampai waktu maghrib. Nah, itu. Nah, sekarang siapa yang bisa, kan ada minggu yang lalu itu ada yang sudah dipetakan, itu siapa yang sudah mempresentasikan pemetaan itu minggu yang lalu?
Bukan minggu yang lalu kan tidak, karena ada kegiatan di luar. Sebelumnya kan sudah ada pemetaan waktu itu, KI, KD, indikator, materi, model, bentuk pembelajaran kan sudah kan? Isan, kamu sudah presentasikan belum? Saya waktu itu sekelompok dengan Mayang, Pak. Hah? Saya satu waktu itu kan dibuat per kelompok kan, Pak ya? Iya, kelompok, boleh kelompok. Hal itu sudah dipresentasikan oleh Mayang, Pak. Oh, sudah. Ada yang belum nggak? Ada yang belum dipresentasikan punya siapa nih? Sekalian. Nah, kita mensimulasikan, sekarang terakhir kita mensimulasikan nih. Bagaimana merumuskan komponen penilaian gitu di dalam rangkaian penulisan RPP. Siapa yang, atau ya kalau yang sudah nggak apa-apa, coba siapa sih yang sukarelawan, kelompok mana yang bisa memunculkan, nanti kita simulasikan bersama, yang bisa memunculkan contoh hasil kerja kelompok pemetaan itu. Siapa? Siapa? Ini Bapak mau izin dari kelas A. Oke, kelas A, bagus. Silakan. Siapa ini warnanya jadi fotonya jadi Nokia jadi teka tinggali udah sahal deh. Maisa kamu deh. Iya Bapak saya. Maisa di mana kamu? Ya lah ngobrol lah. Di Bandung Bapak. Oh di Bandung. Bandung mah mesti aneh tuh dah. Saya mah apa kertajilnya tuh dah. Tapi kan orang Sulawesi mah ingin tahu Maisa kalau ciri khas tajil Bandung naon itu. Kamu di daerah mana Bandungnya Maisa? Aku di ini Pak di Arca Manik. Oh, naon tah ciri khas tajil? Apa ya Pak? Es goyobot mungkin? Ah, tuh tahu Sulawesi. Halo Sulawesi. Halo Sulawesi tahu? Iya Pak, Dengaran nggak tadi dari Maisa? suaranya putus-putus Pak. Soalnya Sebutkan dari Maisa, ulangi lagi tadi Maisa ciri khas untuk tajil di Arca Manik. Ada es goyobot. Nah, kedengaran? sekarang Sulawesi. kedengaran Pak. Karena ulangi, coba ulangi sekaligus dengan nilai komunikasi jalan tuh itu. Es dawet. Ah tuh lain gitu jawabannya gimana nih? Oh, Jauh banget itu, aduh. Ketawa. Halo Sulawesi, kau kenapa jadi apa nama tadi? Halo Sulawesi. es dawet Pak. Bener Maisa, kamu tuh nggak jawab itu tadi tuh bukan? Bukan Bapak. Es Bukan tuh. goyobot. Jadi ini komunikasinya tidak nyambung nih antara Sulawesi dengan Arca Manik tuh Bandung. Suaranya putus-putus Pak, jadi Nggak, kedengarannya. saya tanya aja kamu yang apa namanya yang Sulawesi siapa tadi namanya? Ashari Pak. Ajari. Halo Ajari, tadi teh menjawab apa kamu teh? Ya Pak, Nah, jawabannya kamu teh apa? Tadi teh? es dawet. Di mana kamu tahu ya? Ada memang di Sulawesi yang gitu? Soalnya dawet. pernah dengar Pak, Oh pernah. Jadi, tapi tidak ada kan di Sulawesi kan es dawet ya? ada. Oh ada juga. Ada ya? Oh. Padahal yang dijawab Maisa mah tadi kenal Maisa. Goyobot Bapak. Nah, kedengaran sekarang ulangi. Es goyobot. Nah, ada nggak di sana yang gitu? Enggak Pak. Nah, nanti minta ya ke Maisa ya, kirim di GoSend dari Bandung ke Sulawesi kan gitu. Soalnya si Maisa kan sok menebar ini di bulan Ramadan menebar sodakoh. Maisa, halo. Iya Bapak. Di GoSend ke Sulawesi itu. Nanti basi Bapak. Hah? Nanti basi. Ya lah, baik. Oke, Maisa, halo. Jadi silakan. Oke. Gimana Pak? Nah, sok gimana nih? Nah, sekarang kan udah nih. Sekarang merumuskan penilaian. Nah, yang mau dinilai itu tadi yang pertama kita harus melihat yang mana dulu. Kalau menetapkan jenis dan bentuk penilaian itu kita harus menyesuaikan dengan apa yang pertama dalam konteks komponen pembelajaran. Tujuan. Nah, sekarang di sini mana tujuan yang ingin dilihat oleh Anda untuk dipertimbangkan merumuskan penilaian? Yang mana nih dari 1, 2, 3? Kemana nih mengacunya?
Halo. Nah, ayo. Ke indikator, Bapak. Iya, ke sana jadi ragu-ragu kamu. Harus melihat langsung ke indikator. Nah, otomatis kalau kita mengacu kepada indikator, karena indikator dijabarkan dari nomor 2, KD, dan KD itu juga menyesuaikan dengan KI, maka otomatis KD juga dinilai. Maksudnya dinilai itu apa? Apa namanya ya? Tercover lah gitu. Nomor 2 itu tercover. Tapi Anda agar memudahkan Anda di dalam merumuskan adalah harus melihat ke indikator saja. Nah, makanya dalam beberapa pertemuan kan Bapak menjelaskan termasuk waktu di Pangalengan, waktu pengabdian kemarin, minggu yang lalu, kan dijelaskan bahwa merumuskan indikator itu harus menggunakan kata kerja yang operasional, yang spesifik. Untuk apa? Memudahkan untuk merumuskan, menetapkan penilaian. Nah, sekarang kalau di sini indikatornya baca, ayo Maisa. Mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk mempelajari dengan sungguh-sungguh materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai wujud rasa syukur. Oh, itu jadi ini kalau menurut Bapak, indikator ini belum operasional, panjang banget gitu kan. Jadi kan ini kompetensi dasarnya mensyukuri nilai-nilai Pancasila. Ya. Nah, mensyukuri menilai apa indikatornya? Misalnya kan gitu, misalnya yang pertama, misalnya nilai-nilai Pancasila itu apa saja nilai-nilai Pancasila itu sebutkan materinya. Nilai-nilai Pancasila apa saja dalam praktek? Nilai ketuhanan, Terus kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan. Nah, itu nilai indikator keadilan. itu yang harus dirumuskan secara operasional di indikator ini. Bagaimana misalnya persatuan, ketuhanan, di sini mengabdi kepada Tuhan. Nah, coba sekarang rumuskan untuk menilai nomor 111. Bagaimana itu, Maisa? Apakah mau dengan tes atau non-tes untuk mengukur indikator? Cocoknya menurut Anda? Non-tes, Bapak. Non-tes. Non-tes dalam bentuk apa? Apa ya? Mungkin itu Pak yang kayak kotak evaluasi yang apakah Anda melakukan ini gitu, yang selalu sering kayak gitu-gitu Pak, yang pernah tidak pernah. Oh, bisa ya menggunakan non-tes dengan menggunakan skala ya. Oke, bisa lah ya. Oke, untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa nanti dikembangkan dalam bentuk non-tes ya. Menggunakan skala misalnya. Kita mengenalkan ada skala Likert kan gitu kan. Nah, bisa, oke, ya. Oke, misalnya dalam rumusan, coba kalau menggunakan skala, ya untuk yang 111 gimana coba? Misalnya kan nilai ketuhanan misal, terus kayak misalnya mengucapkan salam saat masuk kelas, terus menghormati perbedaan agama, terus menjalankan beribadah sesuai agama masing-masing. Udah sih Pak itu paling. Oke. Nah, bagaimana? Jadi bentuk pertanyaannya tadi ya, Pak? Non-tes kan? Iya, Bapak. Untuk menilainya dengan cara apa tadi misalnya? Contoh satu aja. Misalnya selalu mengucapkan salam pada saat masuk kelas. Nanti di tabelnya ada tidak pernah, selalu, sering gitu Pak. Oke, baik. Bisa. Tapi kan kemungkinan untuk maaf ya, misalnya mengisi tidak sesuai dengan fakta sebenarnya mungkin saja terjadi kalau pertanyaan seperti itu. Iya Bapak. Iya kan. Ada yang lebih akurat misalnya dengan cara apa? Observasi ya. Iya Bapak, paling lihat sendiri. Dilihat sendiri. Oh, anak ini baik ini mah.
setiap masuk ke kelas, kalau gurunya lebih dulu masuknya kan gitu. Tapi kalau gurunya kesiangan nggak akan ketahuan itu. Misalnya anak ini mah setiap kali pagi masuk ke kelas itu maca, salam kan kelihatan kan? Dari hasil pengamatan kan? Itu akan lebih akurat lagi. Misalnya ada 30 nih siswa di kelas. Oh ini anak ini baik setiap masuk salam. Ada ini mah tidak pernah selonong aja gitu kan. Mau masuk mau keluar tidak tahu gitu. Ada yang seperti itu kan? Ada ya? Ada Bapak. Itu penilaian. Jadi menilai kepada karakternya. Oke, baik. Terus mana lagi ke bawah? Ada lagi nggak indikator yang ke bawahnya? Ini kan baru yang ke 11112. Nah, coba nah ini kan semuanya indikator itu masih bingung ini, Meisa ya. Semuanya indikator itu Anda menggunakan kata kerjanya masih sangat abstrak. Yang di atas tadi terutama yang nilai-nilai. Nah, kalau ini sudah lebih jelas nih. Nah, yang merah itu 312, coba. Nah, ini bunyinya apa tuh? Mendefinisikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, coba sekarang rumuskan evaluasi untuk mengecek, untuk menilai 3.1.2 yang merah itu. Siswa Sekarang Anda tentukan dulu jenisnya, apakah tes atau non-tes untuk yang cocok dengan 3.1.2. Tes, Bapak. Tes, oke. Tesnya apa? Pertanyaan. Lisan, tulisan. Oh, tulisan. Tulisan, oke. Bagaimana rumusannya? Rumusannya, silakan. Bagaimana bunyinya? Bagaimana definisi menurut Anda nilai-nilai? Bukan bagaimana tuh. Kalau bagaimana itu diawali bagaimana biasanya menunjukkan kepada demonstrasi mengerjakan sesuatu, bagaimana langkah-langkah ini gitu kan. Itu kan bagaimana. Nah, harus jelas nih, katanya harus akurat. Apa definisi nilai-nilai Pancasila? Apa definisi? Silakan. Apa definisi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara? Masih bingung juga. Masih bingung. Coba ketik bisa kiri di Word ini belum. Di paling kanan tuh di kolom media itu diketik tuh. Cok 1 tadi. Yang lurus dengan yang merah dengan yang definisi. Mana tadi? Nah, di bawah sip. 1 tadi bagaimana? Kita pilih, kan simulasi ini. 1 bagaimana tadi kan gitu. Nanti kita pilih mana yang paling tepat gitu maksud. Titik aja. Bagaimana titik-titik ke sana. Nah, yang kedua apa tadi? Terus apa? Terus. Apa tadi? Apa maksudnya kemana? Oke. Nah, coba sekarang yang dua ini teman-teman, halo bisa melihat? Halo, yang lain bisa melihat? Bisa, Pak. Nah, dari yang 2 ini untuk merumuskan penilaian mengukur yang 3.1.2 ini mana dari antara yang 1-2 ini yang pas? Atau ini dua-duanya juga masih belum pas, ada yang lebih pas lagi gitu. Itu yang maksud Bapak. Silakan. Ini dengan 2 pertanyaan ini sudah cocok nggak ini? Menurut yang lain? Halo. Ada yang lebih cocok? Jelaskan bisa nggak, Pak? Hah? Jelaskan, coba ketik aja. Nah, kita lihat sekarang bunyi rumusan indikatornya. Bacakan, Meisa, bunyi indikatornya. Mendefinisikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, mendefinisikan tentang nilai-nilai Pancasila.
Apa yang dimaksud mendefinisikan nilai-nilai itu apa di sini? Nah, itu aja dulu kita harus tahu. Sobat Bapak Isa, apa yang dimaksudkan oleh Anda mendefinisikan tentang nilai-nilai ini apa maksudnya? Menjelaskan Silakan. menjelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, jadi kalau itu yang dimaksud oleh Anda mendefinisikan itu dari 1, 2, 3, ini mana yang lebih tepat? Yang ketiga, Ya, itu. Jadi coba lengkapi sekarang kalimatnya menjadi bagaimana redaksinya. jelaskan definisi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Oh, oke. Baik. Nah, itu yang dimaksud dengan kita merumuskan kata dalam penilaian itu harus jelas tepat. Jadi jangan sampai begini. Sebelum menjawab, si siswa itu melihat atau mendengar atau mengamati pertanyaannya udah bingung gitu. Tidak jelas. Kan pernah kamu tidak dengan pertanyaannya kurang jelas, tidak dimengerti gitu. Sehingga bagaimana Anda bisa menjawab dengan baik, dengan benar, kalau melihat, mencermati pertanyaannya saja tidak jelas. Pernah Anda tidak mendengar atau ditanya misalnya, kemudian pertanyaannya tidak jelas, saya gimana menjawabnya? Pernah tidak? Oh, pernah tidak? Ada yang bertanya, tapi pertanyaannya tidak jelas, kan bingung Anda menjawabnya. Pernah seperti itu, Anda menghadapi kondisi seperti itu? Pernah, Pak. Pernah. Nah, sehingga apa yang Anda lakukan ketika ada yang bertanya, tetapi kurang jelas, kan Anda tidak, apakah langsung jawab aja seenaknya, itu atau gimana Anda? Bertanya kembali, Pak. Siapa tadi? Dengan siapa? Halo? Ini dengan siapa? Nabila, Pak. Nabila. Halo, Nabila. Pernah kamu? Iya. Pernah. Pernah, Pak. Lalu, apa yang Anda lakukan? Balik, Pak, minta penjelasan lagi. Apa penjelasannya? Maksud dari pertanyaan itu coba ulangi lagi pertanyaannya apa gitu. Gitu. Nah, itu untuk menjelaskan dari ini. Karena tadi menurut Nabila dari pertanyaan yang diajukan itu tidak jelas sehingga bingung saya. Coba kalau tadi jelaskan definisi tentang nilai-nilai. Nah, sekarang Nabila, halo. Anda anggaplah sebagai testi ya. Halo, sekarang Meisa, mana Meisa? Halo Meisa. Ayo Bapak. Sekarang Meisa sampaikan pertanyaan ke Nabila untuk 23.12. Nah, perhatikan Nabila. Ya, sampaikan pertanyaannya Meisa. Jelaskan definisi mengenai nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Stop. Sampai sekarang Nabila jangan Anda menjawab jawabannya dulu, tapi dari pertanyaan itu apakah Anda sudah cukup clear, jelas, atau mungkin masih ada ragu-ragu apa nih? Nah, sudah cukup jelas atau tidak dengan pertanyaan itu? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Nah, sehingga jawabannya gimana? Kalau sudah cukup jelas, silakan jawab. Berarti definisi tentang nilai Pancasila, berarti setiap nilai Pancasilanya itu yang diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Misalnya, contohnya, silakan jawab. Contohnya seperti Persatuan Indonesia, kan salah satunya kan Pak ada nilai Pancasilanya, Persatuan Indonesia. Nah, dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara yaitu tidak saling menjaga persatuan di pemerintahan negara. Oke, baik, stop sampai di sana. Meisa, halo, kedengaran nggak jawaban dari Nabila? Iya, kedengaran Bapak. Nah, kalau jawaban seperti itu, apakah sudah sesuai enggak dengan yang Anda ingin tanyakan atau jawaban yang disampaikan oleh Nabila tadi, apakah sudah sesuai dengan tujuan Anda, dengan tujuan penilaian Anda? Cukup sesuai, tapi baru yang nilai persatuan. Baru untuk satu persatuan kan, tapi sudah cukup sesuai kan? Iya Bapak. Nah, oke lah, silakan. Sehingga Anda karena kriterianya sudah dijelaskan tadi, kalau Nabila menjawab tadi seperti itu, Anda akan mengatakan lulus atau tidak nih dengan jawaban tadi? Lulus, Pak. Nah, kenapa Anda mengatakan lulus? Karena Nabila udah nyebutin nilai-nilai Pancasila dan hubungannya sama penyelenggaraan pemerintah negara. Sesuai dengan jenis pertanyaan yang evaluasi yang Anda sampaikan kriterianya. Clear kan sampai di sini kan? Iya, Bapak. Nah gitu.
Jadi harus diuji dari materinya yang akan dinilai itu, kemudian dari kemampuannya, ada dua paling tidak ya. Dalam merumuskan evaluasi penilaian ada dua nih yang harus diperhatikan. Pertama dari segi kontennya. Di sini kontennya apa? 2.3.1.2 apa? Kontennya apa? Substansinya. Nilai-nilai. Nilai-nilai Pancasila. Oke, itu dari segi substansi isi. Nah, sekarang dari segi kemampuannya. Kemampuan apa yang ingin ditanyakan terhadap substansi itu? Meisa, halo? Iya, Bapak. Kan ada dua ketika untuk mendapatkan data dari testing untuk menyatakan dia lulus atau tidak. Pertama dari penguasaan konten materi kan itu kan, dan yang keduanya adalah dari jenis kemampuannya. Nah, sekarang yang pertama tadi dari segi substansi apa yang ditanyakan? Nilai-nilai Pancasila. Oke, yang kedua dari segi kompetensi kemampuannya apa? Kemampuan siswa dalam menjawab. Iya, menjawabnya dalam hal apa kemampuannya? Dalam ya terkait dengan substansi tadi, jenis kemampuannya apa? Mengenai nilai-nilai Pancasila. Apa? Halo? Menjawab mengenai nilai-nilai Pancasila. Iya, benar, menjawab mengenai substansi nilai-nilai itu, tetapi jenis kemampuannya apa? Kemampuan menuliskan jawaban. Hah? Bukan menulis, kan tadi menjelaskan kan? Kemampuan menjelaskan. Iya, stop. Kemampuan menjelaskan. Adapun nanti dalam menjelaskannya mau lisan, mau tertulis itu kan teknis ya. Tapi yang jelas sekarang kemampuan menjelaskan sesuai dengan 3.1.2 mendefinisikan. Meisa jelas tidak? Iya, Bapak. Nah, jadi ada dua. Pertama dari segi substansi, berarti bukan berhubungan dengan nilai-nilai itu. Nah, yang kedua, nilai-nilai itu yang diukur kemampuannya apa? Kemampuan menjelaskan. Kan gitu. Nah, menjelaskannya silakan mau dengan lisan. Kalau menjelaskannya dengan cara tesnya lisan, ya menjelaskan langsung dengan lisan. Kalau dengan tulisan ya silakan. Oke, clear sampai di sini? Ya, halo? Iya, Bapak. Nah, jadi sekarang tugas berikutnya di kelompok, kalau kelompok yang terakhir dalam rangkaian kita merumuskan aspek-aspek komponen-komponen perencanaan dalam RPP adalah merumuskan penilaian. Nah, jadi contohnya seperti apa? Nah, buat halo Meisa. Halo, Meisa. Iya, Bapak. Silakan sekarang nomor 3 dengan contoh tadi biar bisa dilihat oleh semuanya diketik dengan lengkap tuh. Yang dipilihkan tadi nomor 3 ya. Iya. Nah, silakan dilengkapi dengan tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Anda. Satu aja lah. Nomor 3 aja. Udah, kenapa dihapus lagi? Oh. Oke. Tinggal melanjutkan nomor 3, itu saya nomor 3, nah kenapa diketik lagi kamu tuh? Tinggal melanjutkan, nah gitu. Yo. Mungkin bisa kata kerjanya, halo, Mesia tidak selalu harus sama kan? Tidak harus jelaskan definisi, mungkin pengertian atau apa, kan itu bisa saja kan dirubah itu. Atau bisa maksud kan gitu kan sesuai dengan konteks kali ininya coba. Nah, mungkin ini kalau dibatasi misalnya coba Meisa misalnya pengertian tentang nilai Pancasila nomor 1 atau disebutkan kan itu kan bisa lebih akurat kan Nabila ya? Kan banyak nilai-nilai itu. Iya, Pak, betul. Misalnya coba nilai yang mana ini misalnya. Kan banyak itu. Nah, gitu. Itu akan lebih bagus lagi. Si Nabila tidak akan bingung nanti jawabnya. Langsung fokus tuh. Begitu kan Nabila ya? Iya, Pak, betul. Ulangi, coba. Baca. Udah lengkap? Nabila? Bisa udah?
Udah Bapak. Nah, nilai sila ketiga Pancasila dan gitu. Itu kan lebih jelas lagi itu, tidak bingung. Jadi maksudnya begini, penilaian instrumen penilaian yang bagus langsung memfokuskan si testi untuk berpikir memberikan jawaban. Ulangi. Coba ketik di bawah. Instrumen penilaian yang bagus adalah yang mengarahkan testi untuk berpikir dan merumuskan jawaban. Nah, itu yang bagus itu. Instrumen penilaian yang bagus adalah yang mengarahkan testi untuk berpikir dan merumuskan jawabannya. Gitu. Jadi langsung pas begitu ada pertanyaan itu si otaknya berpikir, jawabannya, berpikir jawabannya. Jadi tidak malah mengutak-atik pertanyaannya, bingung dengan pertanyaannya. Jadi langsung. Nah, seperti yang ini kan nomor 3 langsung tuh. Jelaskan pengertian atau maksud nilai sila ketiga dalam Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara. Langsung kan? Si testi langsung fokus ke yang nomor berapa, Nabila? Dari yang banyak itu? Hah? Nabila, nah, langsung ke yang nomor 3. Mengabaikan nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Tapi langsung, karena bunyi pertanyaannya begitu. Itu, Maisha. Jelas? Iya, Bapak, jelas. Nah, jadi, oleh karena itu nanti kan Anda akan disidang juga nih, nanti kalau sudah S1, kalau Anda kebetulan menulis skripsi, kan ada ujian sidang ya? Halo? Saya Iya, Pak. Nah, nanti kan biasanya penguji juga, misalnya dosen yang menguji, kadang-kadang kan ada pertanyaan yang kurang dimengerti oleh Anda sebagai testi juga. Nah, kalau begitu bagaimana nih sikap Anda? Ade Cahyono? Iya, Bapak. Kalau nanti pada waktu ujian sidang, kemudian ada dosen yang menguji pertanyaannya menurut Anda kurang begitu jelas, nah bagaimana sikap Anda? Menanyakannya kembali, Pak. Nih penguji nih nanya nih, nguji nih di sidang dengan lisan. Tapi pertanyaannya itu menurut Anda kurang begitu jelas. Lalu bagaimana sikap Anda? Bingung, Pak. Kalau tidak jelas suaranya ada? Ada, Pak, ada. Kecil. Isan aja, Isan. Kamu Isan? Ya, Pak. Kedengaran? Terdengar, Pak. Oke, gimana sikap Anda? Kalau sikap saya misalkan seperti itu, ya langsung bilang pada gurunya, mungkin langsung bertanya kembali, terus kemudian Gimana bertanya kembali gimana? Bagaimana, Pak? Kan tadi ditanya, tapi pertanyaannya belum jelas, kan gitu. Iya, Nah, Pak. bagaimana sikap Anda ke yang bertanya itu? Heran mungkin, Pak. Nah, suaranya kurang jelas juga nih. Pak. Kurang jelas suaranya. Halo? Terakhir ini, waktunya Anda kalau kuliah lagi, udah habis. Waduh, udah habis ya. Oke, baik. Ini waktunya ada kuliah lagi kamu? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Sedikit lagi aja. Gimana, Nabila? Kau sikap kamu mau seperti apa? Kalau sikap saya, Pak, bakal bertanya kembali, Pak. Gimana caranya? Sebelumnya mohon maaf gitu. Nah, coba silakan. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian saya mohon maaf belum dapat menangkap apa maksud pertanyaan yang disampaikan oleh penguji. Good, begitu. Jadi diawali dengan mohon maaf, Pak.
saya kurang begitu menangkap dengan jelas pertanyaan yang dimaksud oleh Bapak. Kalau bisa mohon diulangi lagi. Itu cara yang lebih bagus. Jadi jangan langsung jawab, belum jelas jawab pertanyaannya langsung aja jawab nanti gimana kalau jawabannya tidak nyambung dengan pertanyaan yang dimaksud oleh penanya. Akan lebih bagus tadi dengan bahasa yang bagus, sampaikan, oh terima kasih Pak, mohon maaf, tadi saya kurang bisa menyimak apa yang Bapak tanyakan, kalau bisa diulangi lagi pertanyaannya. Nah, biasanya si penanya akan merumuskan lagi dengan pertanyaan substansinya sama, tapi redaksi kalimatnya berbeda untuk memperbaiki pertanyaan. Kalau udah gitu langsung, kalau sudah jelas ya jawab, jangan minta lagi bertanya lagi, perbaiki, nanti bilang, mohon maaf Pak, saya kurang jelas lagi, ini bisa diulangi lagi sampai 5 kali, ya udah nggak lulus kamu gitu. Ini berarti kamu tidak bisa jawab aja lah, mohon maaf Pak, saya tidak bisa menjawab kan gitu, jujur saja. Gitu, apalagi lagi puasa kan gitu kan, jujur lah gitu. Udah, makasih. Ini siapa, Meisha, bisa contohnya ini, nanti silakan dilanjut dengan indikator-indikator yang lain. Close saja, Meisha. Makasih ya Maisa sudah, tapi yang lain kan sudah bisa menangkap ya, kelas A, kelas B, tinggal sekarang merumuskan dalam seminggu ini kepada penilaian. Nah, udah selesai kajian kita tentang RPP, tinggal minggu berikutnya kita nanti akan mempersiapkan setiap, kalau ini kan kelompok ya, nah nanti individu, nanti akan dibuatkan template-nya minggu depan. Oke, demikian. Terima kasih. Ada pertanyaan boleh kalau masih ada waktu. Ya udah habis ya. Oke, kalau tidak ada ya cukup sekian saja ya. Bisa batal puasanya. Nah, gitu kan. Isan gitu kan. Ada. Kemana nih rencananya siang ini kamu di Bogor? Ya jangan ngabuburit wayakia itu udah masih berang itu ngabuburit wayakia, makanya kabur panas, kuat lah orang. Nah, kamu kemana rencananya Isan? Membuat video tugas mungkin Pak nanti. Hah? Membuat video tugas lagi mungkin Pak. Oh iya bagus lah. Itu tuh membuat tugas ya. Jangan lupa tadarus ya. Bagi yang menjalankan ibadah puasa. Oke. Baik. Oh Muhammad Dito, kamu mau naon mau ngasih buat takjil tapi Dito apa kamu? Hah? Dito? Boleh nanya bentar gak Pak? Boleh. Di mana kamu Dito? Di rumah Pak, di Bandung. Di Bandung. Ya. Enggak aneh gitu kamu mah di Bandung mah mis apa tajilnya paling polok gitu. Iya Pak, kan ini tuh bahas penilaian. Suaranya kurang jelas gitu. Oh, kurang jelas. Ini tuh kan kebetulan bahas penilaian gitu ya Pak. Nah, terus kalau lihat di rapot gitu ya Pak, SMA atau SMP, SD, ada kan penilaian sikap gitu ya Pak. Betul. Nah, tapi penilaian sikap itu di Dito tuh sama semua gitu Pak, dari semester 1 sampai 5 gitu. Nah, itu tuh sebenarnya guru itu memperhatikan atau enggak gitu ya Pak? Gimana ulangi lagi? Bagus pertanyaannya, bagus masalahnya. Gimana ulangi lagi? Ya, jadi di penilaian itu kan ada penilaian sikap gitu Pak, ada sikap aspek sosial gitu. Terus spiritual, tapi deskripsinya itu di rapot itu kayak dari semester 1 sampai 5 tuh sama semua gitu Pak. Jadi apakah guru itu memperhatikan atau enggak gitu? Sama indikatornya tuh apa aja biasanya gitu? Ya mudah-mudahan kita berhusnudon saja ya, misalnya baik semuanya sama. Tapi kan kalau secara real kan itu ya biasanya ada pembeda ya antara satu dengan yang lain, itu harusnya ya. Nah disinilah salah satu bukan ya memang kesulitan ya untuk menilai sikap dengan deskripsi itulah Dito ya, dalam merumuskan narasi yang betul-betul akurat. Nah, sehingga kan masa satu kelas sama semuanya gitu kan. Nah, itu kan artinya tidak ada pembeda antara siswa yang satu dengan yang lain gitu kan. Nah, harusnya harus objektif meskipun dalam bentuk narasi. Begitu Dito ya. Ini mah biasanya kan karena sudah ada 40 ini bukan apalagi ini yang satu gimana. Nah itu harusnya ada, walaupun mungkin yang pada umumnya ada perilaku yang sama, tetapi ada ciri khasnya gitu kan, ada pembedanya. Begitu Dito ya. Makanya ini harus harus lengkap datanya agar kita bisa merumuskan pernyataan dari penilaian itu yang betul-betul, kalaupun tidak akurat 100%, tetapi ya secara
secara keseluruhan menggambarkan kompetensi atau karakter atau sikap yang sebenarnya. Begitu. Bagus Dito ya, belajarlah. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Dito. Selamat berpuasa bagi mahasiswa yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian. Terima kasih. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Terima